Ketika Anda membuat kemasan produk, Anda harus dapat menciptakan respon positif untuk menampilkan pesan "belilah saya" pada kemasan tersebut. Hal itu bisa dipengaruhi oleh daya tarik kemasan. Daya tarik kemasan terbagi menjadi dua, dan kita akan membahasnya sekarang. Halo rekan-rekan IKM, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kemasan dilihat dari fungsi teknis dan fungsi pemasarannya. Dari fungsi pemasaran kita jadi tahu bahwa kemasan bisa mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk atau tidak. Hal tersebut bergantung pada daya tarik kemasan itu sendiri. Daya tarik kemasan seperti sudah disebutkan di awal tadi, terbagi menjadi dua, yaitu daya tarik visual dan daya tarik fungsional. Maka dari itu, tujuan pembelajaran dari topik ini Anda diharapkan mampu membedakan daya tarik fungsi pemasaran berdasarkan daya tarik visual dan fungsional. Daya tarik kemasan tidak bisa lepas dari daya tarik visual yang mencakup unsur bahasa dan unsur gambar seperti merek, warna, ilustrasi, huruf, tata letak, dan lain-lain. Unsur bahasa berupa tulisan pada permukaan kemasan berisi informasi dasar yang ditampilkan pada bagian muka, meliputi identitas perusahaan atau merek, nama produk dan deskripsinya, manfaat untuk konsumen dan keperluan-keperluan hukum. Kata-kata dan kalimat pada produk harus singkat serta langsung pada inti agar mudah dipahami. Seperti contohnya pada kemasan makanan ringan ini. Bagian utama kemasannya memiliki nama merek, ilustrasinya pun sesuai dengan jenis produknya. Lalu jangan lupa komposisi produk. Sedangkan bagian lainnya dapat dicantumkan informasi tambahan tentang produk. Selain desain dari ilustrasi, yang perlu dipikirkan berikutnya adalah bentuk huruf. Bentuk huruf atau biasa dikenal dengan tipografi. Tidak saja berfungsi sebagai media komunikasi, tapi juga merupakan dekorasi kemasan. Oleh karena itu, huruf-huruf yang digunakan harus serasi dengan nantinya. Huruf-huruf tersebut dapat membangun citra suatu produk yang dikemasnya. Lalu yang penting harus bisa dibaca dengan jelas. Sebagai contoh ketika nama produk makanan ringan ini, warnanya dipilih yang mencolok dan tampak fun, karena produk ini memiliki kesan membuat senang konsumen yang mengonsumsinya. Bentuk hurufnya pun kelihatan dinamis. Jadi bisa disimpulkan, tiga hal yang perlu diperhatikan mengenai daya tarik visual kemasan, ialah ilustrasi, simbol, dan warna yang digunakan. Karena ketiga hal tersebut merupakan hal pertama yang biasanya dapat langsung diingat oleh konsumen, terutama warna. Biasanya warna mampu menciptakan reaksi psikologis dan fisiologis tertentu terhadap konsumen. Lalu untuk daya tarik fungsional, lebih menekankan pada kepraktisan dari kemasan. Ada tiga hal yang dititik beratkan, yaitu perlindungan. Kemasan harus mampu membuat produk tetap utuh hingga sampai ke tangan konsumen. Kemudahan menutup dan membuka kemasan. Bagian ini harus diperhatikan juga. Setelah produk sampai ke tangan konsumen, biasanya konsumen tidak sabar untuk menggunakannya. Karena itu kemasan yang didesain utamakan simple dan tidak membahayakan konsumen juga. Jika dipersulit, biasanya konsumen akan malas untuk kembali membeli produknya. Dan yang terakhir adalah kemudahan penyimpanan kemasan. Kemasan yang baik bisa disimpan di mana saja, terutama mudah dibawa kemana-mana. Seperti itulah daya tarik kemasan. Dari daya tarik visual, kemasan harus diperhatikan dari segi huruf, warna, ilustrasi, dan simbol. Sedangkan untuk daya tarik fungsionalnya, kemasan harus dipertimbangkan mulai dari perlindungan, kemudahan menutup dan membuka kemasan, lalu kemudahan penyimpanan kemasan. Lalu bagaimana penerapan daya tarik kemasan secara visual dan fungsional yang baik? Akan kita bahas lebih lengkap di video selanjutnya. Sampai jumpa.